Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi ya di mata kuliah komunikasi bisnis. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang dunia komunikasi bisnis. Nah, kita akan fokus pada pembahasan komunikasi organisasi dan lintas budaya ya. Jadi kenapa ini perlu dibahas tersendiri, karena memang ada satu tantangan ya di dalam era sekarang, di mana eranya itu adalah era connected gitu ya, di mana-mana sudah terhubung, sudah digital, kemudian kita juga menghadapi era globalisasi yang sudah menjadi menu sehari-hari gitu ya, di mana pertukaran budaya, kemudian komunikasi antar budaya, ya itu menjadi sebuah keniscayaan ya. Jadi kita mau tidak mau harus bisa membawa diri dengan sebaik-baiknya, menempatkan diri dengan benar di antara percaturan lintas budaya yang sekarang ini sudah menjadi pemandangan sehari-hari gitu ya. Pengalaman Bapak dulu waktu kerja di perusahaan multinasional, seringkali gitu ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan baik ya dengan aneka budaya, itu akan menimbulkan tekanan tersendiri ya. Kebetulan waktu itu Bapak kerja di sebuah perusahaan Korea yang merger dengan perusahaan Belanda. Nah, ketika pertama kali Bapak bekerja waktu itu masih full Korea ya. Kemudian berjalannya waktu merger dengan perusahaan Belanda. Nah, di situ kemudian mulai ada gesekan-gesekan gitu ya, karena di tingkat top manajemen sendiri di sana personilnya campur-campur, ada profesional dari berkebangsaan Belanda, ada juga profesional berkebangsaan Korea ya. Tentu ini juga secara kebijakan dan lain-lain itu ada pengaruhnya ya. Demikian juga dengan nilai-nilai yang dipegang, kemudian gaya kepemimpinan dan seterusnya, ini sangat berpengaruh sampai ke bawah sebetulnya ya. Tapi alhamdulillah ya, karena sudah terbiasa dengan kultur yang multi etnis, kultur multi budaya seperti itu ya, akhirnya gesekan itu ya tidak terlalu signifikan, karena masing-masing pihak kemudian bisa menempatkan diri dengan baik ya, sehingga pekerjaan tetap bisa terselesaikan, kemudian target-target juga bisa tercapai, dan produktivitas juga terjaga ya. Walaupun awalnya seperti tadi ya butuh penyesuaian-penyesuaian, tapi karena masing-masing pihak sudah bisa saling menerima dan bisa saling memberikan apresiasi, kemudian juga menahan diri seandainya ada hal yang mungkin tidak pas dan seterusnya, sehingga adanya hanya konflik-konflik kecil yang sifatnya biasalah di kantor gitu ya, tidak menimbulkan satu pergolakan yang mengkhawatirkan gitu ya. Oke, kita akan coba share screen dulu ya. Oke, komunikasi, organisasi, dan lintas budaya ya. Kita akan diskusi soal ini. Yang dimaksud dengan komunikasi organisasi dalam konteks ini adalah bagaimana hubungan komunikasi yang baik itu bisa terjalin antara manajer yang satu dengan manajer yang lain, antara manajer dengan karyawan, karyawan satu dengan karyawan lain ya, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam sebuah organisasi yang cukup besar itu biasanya nih ya, antar departemen itu kan punya kepentingan ya, dan kadang-kadang kepentingannya itu bersinggungan atau berlawanan ya. Misalnya departemen produksi maunya dia ya itu produksinya bisa targetnya tercapai, sehingga dibutuhkan manpower yang cukup, misalnya dia butuh orang yang banyak ya sehingga bisa mensupport target produksinya. Sementara departemen personalia dia dituntut untuk bisa seefisien mungkin dalam mengalokasikan SDM, sehingga manajer personalia tidak dengan mudah merekrut karyawan baru yang diminta oleh produksi, karena dia harus berhitung dengan biaya, karena begitu ada karyawan baru konsekuensinya kan banyak dan panjang ya, mulai dari biaya, tunjangan-tunjangan dan seterusnya. Dan tentu mereka sudah punya budget tersendiri yang harus dijaga, tidak boleh jebol. Nah, kadang-kadang ini hanya contoh kecil gitu ya. Misalnya juga departemen marketing. Departemen marketing itu biasanya cenderung agak jor-joran gitu ya dalam promosi dan seterusnya. Nah, mereka itu nggak mau terlalu saklek dalam budget karena situasi di lapangan seringkali berubah.
Nah, tapi orang accounting nggak mau begitu. Orang accounting maunya semuanya laporan tepat waktu, presisi, ya kan, semuanya serba terkendali, ya, angka-angkanya tidak keluar dari budget yang sudah ditetapkan dan seterusnya. Nah, ini kan kepentingan antar manajer, kepentingan antar departemen yang berbeda-beda, walaupun tujuan akhirnya adalah sama, ya, untuk kepentingan organisasi yang lebih luas, kepentingan perusahaan yang lebih umum gitu. Tapi kemudian ketika itu dijabarkan di dalam level departemen atau level bagian, ternyata di sana ada beberapa yang kadang-kadang bertentangan, walaupun enggak juga sebetulnya. Nah, disinilah diperlukan komunikasi organisasi yang bagus, sehingga antar manajer itu bisa saling bersinergi, juga antar manajer dan staff, ya. Kadang-kadang antar staff ini juga terjadi ketegangan-ketegangan, ya, ketika terjadi perbedaan kepentingan, ya. Masing-masing tentu akan membela bosnya masing-masing, tapi pada prakteknya kadang memang diperlukan satu kedewasaan, ya, dalam berkomunikasi sehingga tidak timbul sakwa-sangka, ya, di antara para staf misalnya. Ada beberapa peran manajerial, ya, yang biasa dimainkan, ya. Kalau Anda nanti menjadi seorang manajer, Anda harus ingat ini ada beberapa peran. Yang pertama adalah interpersonal role, ya. Ini adalah peran interpersonal di mana ketika Anda menjalankan peran ini, maka Anda akan dijadikan sebagai figurehead atau tokoh, ya. Sebagai tokoh tentu ada peran-peran, misalnya nih, Anda sebagai manajer, kemudian ada acara-acara yang sifatnya diselenggarakan oleh departemen Anda atau divisi Anda, maka ya Anda sebagai figurehead, Anda sebagai tokoh, ya mungkin akan diminta untuk memberikan sambutan, gunting pita, ya kan, memberikan ucapan selamat dan seterusnya. Di situ Anda sebagai tokoh, ya, sehingga Anda dijadikan sebagai simbol gitu dari departemen yang Anda pimpin. Ini salah satu peran manajer dalam hal interpersonal. Kemudian leader, ini pasti, ya, peran sebagai leader ini fungsinya untuk mengarahkan, untuk menginspirasi, memotivasi. Nah, kadang-kadang leader itu punya gaya masing-masing, ya. Ada yang gayanya halus, ada yang gayanya itu kasar, suka gedor-gedor dan seterusnya. Itu sebetulnya itu semua dilakukan dalam rangka menjalankan perannya sebagai leader. Karena dia bertanggung jawab terhadap pencapaian target perusahaan, target departemen, sehingga mau tidak mau, ya, dia harus pinter-pinter memainkan peran leader ini. Kemudian sebagai liaison, sebagai penghubung, ya, penghubung antar pihak dan seterusnya. Peran kedua adalah informational role. Ini peran informasional. Ini bagaimana dia bisa memonitor informasi yang ada, kemudian sebagai diseminator ini sebagai penyebar informasi. Karena sebagai manajer biasanya dia akan mendapatkan informasi ini lebih awal dibanding yang lain. Ini dalam konteks bisnis, ya, dalam konteks perusahaan. Karena biasanya manajernya punya grup khusus atau punya channel khusus, sehingga kalau ada informasi yang sifatnya krusial gitu, maka dia akan terima lebih dulu, ya. Dan seorang manajer juga harus bijaksana atau hati-hati, tidak semua informasi itu bisa di-share ke karyawan atau mungkin keluar perusahaan. Ada informasi-informasi yang cukup sampai manajer saja karena itu sebagai bahan pengambilan keputusan, tapi ada juga informasi yang perlu di-share, ya. Tentu ini harus dilihat dulu informasinya tentang apa, apakah bagaimana dampaknya apabila di-share. Nah, kalau kira-kira dampaknya nggak bagus, ya jangan di-share gitu, ya. Ini fungsi sebagai diseminator. Kemudian sebagai spokesperson, ya, spokesperson ini sebagai juru bicara, ya. Mungkin ada masalah-masalah yang terkait dengan departemen kita, ya. Sebagai manajer, ya, kita harus menjadi juru bicara, menjelaskan apa masalahnya, bagaimana solusinya dan seterusnya. Peran berikutnya adalah decisional role. Ini adalah peran pengambil keputusan. Ini peran yang tidak mudah, tapi sebagai manajer mau tidak mau pasti akan mengambil keputusan. Kalau karyawan kan ngikut aja, staf kan ngikut aja, ya. Peran pengambil keputusan inilah yang kadang-kadang tidak kelihatan prosesnya gitu, ya, tidak kelihatan beratnya, tapi sebetulnya ini cukup berat, ya, gitu. Kadang-kadang, ya, saya pernah melihat gitu, ada profil satu direktur di tempat saya dulu, dia itu sepertinya nggak bekerja, ya, kerjanya itu ngopi, ngobrol-ngobrol gitu, ya, kemudian jalan-jalan dan lihat taman gitu, ya. Tapi, ya,
ya saat-saat tertentu dia ngambil keputusan yang sangat penting dan keputusan itu berdampak kepada seluruh perusahaan. Misalnya contoh ya, keputusan untuk ini kebetulan ini direktur yang membidangi general manager gitu ya, membidangi personalia dan general dan bagian umum ya, general affair. Dia memutuskan untuk let's say menaikkan gaji karyawan 7%. Nah, ini kan keputusan yang tidak ringan. Apakah dia akan menaikkan gaji 7% atau 15% atau tidak menaikkan sama sekali? Ini kan dia bertanggung jawab terhadap keputusan itu dan dia sudah mengukur kalau saya ambil keputusan seperti ini dampaknya seperti apa dan seterusnya. Itu dalam keseharian sepertinya dia tidak bekerja gitu ya, dia jalan-jalan keliling pabrik, kemudian monitoring, ngobrol, terima tamu dan seterusnya ya. Tapi dengan begitu dia punya referensi yang cukup lah untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan yang dia ambil memang keputusan yang terbaik ya, walaupun biasanya keputusan itu tidak bisa memuaskan setiap orang ya, dan it's okay ya, nggak ada masalah ya, karena nggak mungkin istilahnya satu keputusan bisa memuaskan semua pihak. Nah, dalam peran decisional ini, pengambil keputusan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama dituntut ada namanya jiwa entrepreneurial ya. Jiwa entrepreneur ini jiwa yang mau mengambil risiko, berani mengambil risiko. Seorang manajer yang tidak punya jiwa entrepreneur itu dia akan takut gitu mengambil keputusan. Kalau dia ngambil keputusan, kalau dia takut mengambil keputusan ya nanti dampaknya ke seluruh organisasi juga. Artinya kalau nggak ada keputusan kan jadi organisasi perjalanannya juga nggak lancar. Karena setiap keputusan itu selalu ada risiko ya. Yang penting risiko itu sebenarnya terukur gitu ya. Tapi jiwa-jiwa entrepreneur itu tentu berbeda ya tiap-tiap manajer ya. Biasanya sih kalau organisasinya sudah besar, sudah settle, mereka sudah punya sistem dan prosedur sehingga semuanya bisa termitigasi ya, risikonya itu bisa termitigasi dengan baik ya, sehingga ini meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh seorang manajer. Kemudian disturbance handler ini adalah menghandle ketika ada gangguan-gangguan, ada masalah-masalah yang muncul, tentu dengan bidang yang masing-masing ya. Kalau manajer produksi ya biasanya masalah-masalah produksi yang kadang-kadang itu nongolnya atau munculnya bisa tengah malam, ya ada stok produksi tiba-tiba dan seterusnya. Nah tentu ini manajer bertanggung jawab untuk mengambil keputusan mau ngapain gitu ketika terjadi hal seperti itu. Resource allocator ini sebagai alokasi sumber daya. Karena sumber dayanya terbatas, sementara kebutuhannya itu macam-macam. Nah, sehingga seorang manajer harus mengalokasikan sumber daya seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Ya, jangan sampai jor-joran di satu bidang, tapi kemudian kekurangan di bidang yang lain. Ya, tentu harus dibagi-bagi dengan baik ya. Kemudian negosiator ya, negosiator ini adalah fungsi tawar-menawar ya, negosiasi dengan pihak lain, dengan mitra, dengan partner dan lain-lain sehingga tercapai kesepakatan yang terbaik ya. Oke, fungsi komunikasi organisasi di sini memungkinkan para pihak, orang-orang, para staf dan lain-lain ya dalam organisasi untuk saling bertukar informasi dan juga menghubungkan ya antara organisasi dengan organisasi yang lainnya. Beberapa kegiatan pertukaran informasi ya, diantaranya di sana ada penetapan tujuan, membuat dan melaksanakan keputusan, mengukur prestasi kerja, merekrut dan mengembangkan staf, ini semuanya ada nih ya dalam sebuah perusahaan ya. Nah, tentu ini dengan bidang yang masing-masing. Misalnya pelayanan pelanggan, ini departemen marketing yang banyak berurusan ya. Negosiasi dengan pemasok, nah ini departemen purchasing ya. Memproduksi produk, ini departemen produksi. Berinteraksi dengan peraturan yang ada, ini bisa HRD, bisa legal ya. Merekrut dan mengembangkan staf, ini bagian personalia atau HRD. Mengukur prestasi kerja, ya ini bisa dengan departemen terkait, nanti akan muaranya ke HRD untuk penilaian tahunan misalnya, dan seterusnya ya. Nah, ada beberapa pola komunikasi yang biasanya bisa kita lihat. Yang pertama adalah dari atas ke bawah, atau kita mengenalnya dengan top down atau downward ya. Dalam pola ini pesan biasanya dikirim dari hierarki yang lebih tinggi ke hierarki atau tingkatan yang lebih rendah ya. Jadi mengalir dari atas ke bawah. Ini biasanya dalam bentuk instruksi ya kan, penyampaian informasi, koordinasi ya kan, pengarahan itu biasanya dilakukan oleh pemimpin atau leader ke para tim anggotanya. Ini kan sifatnya dari atas ke bawah ya.
Ada juga yang sifatnya bottom up ya, dari bawah ke atas. Ini pesannya ngalirnya ke atas, dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Ini biasanya contoh penyampaian laporan kepada atasan. Ini kan bottom up. Seorang staf biasanya dia punya tugas rutin untuk menyusun laporan atas kinerja departemen dan seterusnya, kemudian dia menyampaikan itu ke atas, ke atasannya dengan data-data yang dibutuhkan dan seterusnya. Ini sesuatu yang sifatnya rutin. Kemudian ada juga yang horizontal atau lateral ya. Ini terjadi antar bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat, misalkan departemen accounting dengan departemen IT, dengan departemen produksi, departemen marketing, departemen planning, departemen HRD. Ini kan posisinya sejajar, lateral, tapi mereka juga menjalin komunikasi antar bagian supaya terjadi koordinasi yang baik ya. Ini bukan ke atas ke bawah atau ke bawah ke atas, tapi sejajar ya, horizontal. Nah, komunikasi yang terjadi dengan posisi yang sejajar ini banyak hal lah ya bentuknya ya, bisa ada di sana, ada saling bertukar informasi saja, bisa ada saling mempengaruhi, bisa saling mempersuasi ya. Misalnya begini ya, ketika saya ada di departemen purchasing atau departemen material, itu saya berkomunikasi dengan departemen produksi. Sebagai staf di situ saya komunikasi dengan staf produksi. Misalnya ada kejadian materialnya shortage atau dalam posisi menipis, sementara delivery belum sampai karena gangguan di perjalanan misalnya. Maka kemudian kita berkomunikasi ke pihak produksi. Departemen produksi, kita ngomong ke mereka, ini material akan shortage, kemungkinan ada keterlambatan pengiriman, let's say 2 minggu, kemudian material ini bisa bertahan selama sekian hari, maka kita minta kepada departemen produksi untuk sangat memonitoring pemakaian material sehingga tidak terjadi pemborosan, kemudian tidak terjadi salah salah pemakaian sehingga tidak terpakai dan seterusnya karena kondisi material sedang shortage misalnya. Atau kita minta monitoring yang lebih ketat ya, sehingga tingkat defect atau tingkat NG, not good ya, tingkat kerusakan barang ini bisa ditekan sedemikian rupa, atau mungkin materialnya bisa di-recycle ulang, atau mungkin dibagaimana oleh departemen produksi untuk menyiasati kejadian yang ada di departemen material misalnya. Ini kadang-kadang terjadi ya, dan kita butuh komunikasi dengan departemen lain yang levelnya sejajar ya. Ini namanya komunikasi horizontal. Kemudian komunikasi diagonal, ini melibatkan 2 tingkat level ya, organisasi yang berbeda-beda. Misalkan saya departemen purchasing, pembelian, saya berkomunikasi dengan manajer departemen accounting. Ini kan diagonal. Ya, bukan dengan staff accounting, tapi dengan manajer accounting. Karena kadang-kadang kita harus mengkomunikasikan sesuatu ke manajer accounting. Atau mungkin saya sebagai staff di purchasing berkomunikasi dengan manajer IT. Ya, atau sebaliknya ya. Jadi ini lintas bidang, lintas departemen, kemudian juga bisa jadi antar manajer dan staf antar departemen dan seterusnya. Ini sering terjadi dan it's okay, nggak ada masalah ya. Apalagi sekarang ya, sekarang ini justru makin lama komunikasi itu semakin cair lah ya, karena untuk kepentingan pekerjaan tentu kita tidak perlu terlalu saklek ya, tidak perlu terlalu hierarkis lah dalam menyampaikan sesuatu. Apalagi sekarang kan ada grup WA ya. Kalau kita tahu kontaknya, ada email, kita bisa langsung mengakses itu ya. Berikutnya komunikasi informal, ini yang dalam kehidupan perusahaan, di bisnis juga komunikasi informal ini menempati posisi yang cukup penting karena ini bisa mencairkan suasana ya. Biasanya komunikasi informal ini cenderung luas, fleksibel, nggak terlalu banyak aturan ya, kemudian tidak pakai bahasa yang formal. Ini kita pakai ya ketika misalkan sedang istirahat ya, bercanda berguru dengan teman-teman kerja, kemudian sedang syukuran departemen ya, ini kan semuanya pakai komunikasinya informal. Jangan formal, nanti kalau formal malah tidak asik kan, malah tidak tepat gitu. Kita harus bisa menempatkan diri atau menyesuaikan ya, kapan kita harus berkomunikasi secara formal, kapan kita berkomunikasi secara informal. Bahkan pada orang yang jenjangnya lebih tinggi pun gitu ya, ini kita bisa sebetulnya menyesuaikan momennya apa. Kalau momennya memang sedang momen yang sifatnya formal ya kita pakai bahasa yang formal. Kalau momennya sedang santai, momennya sedang bercanda, momennya sedang ada
event-event yang kita dibutuhkan fleksibilitas, nah tentu kita pakai komunikasi informal lebih tepat ya. Oke, bagaimana kita mengelola komunikasi organisasi ya? Ada beberapa hal. Yang pertama, penanganan pesan-pesan rutin. Nah, pesan-pesan rutin ini biasa ya, banyak sekali dalam organisasi ya, seliweran ya, namanya surat bisnis ya, surat komunikasi, email dan seterusnya itu banyak banget. Dan kadang-kadang kalau kita tidak mampu kelola dengan baik, itu akan menjadi overload. Nah, kalau overload nanti menjadi hektik ya. Kalau udah hektik nanti ujung-ujungnya kan apa? Kelelahan ya. Kalau udah kelelahan akhirnya apa? Butuh piknik ya. Makanya nanti diupayakan agar pesan-pesan rutin itu sedemikian rupa bisa apa? Dikurangi lah gitu. Intensitasnya itu kalau bisa jangan terlalu banyak gitu. Yang nggak perlu itu jangan sampai masuk ke manajemen misalnya ya. Semuanya diperjelas, misalkan surat yang masuk kriteria yang seperti apa. Ya, kemudian tanggung jawab itu dibagi-bagi, didelegasikan ke beberapa orang, dipecah-pecah misalnya supaya tidak menumpuk di satu orang dan seterusnya. Ya, penanganan pesan-pesan rutin, ya surat-surat rutin ini kalau apa namanya di sebuah organisasi yang besar ini penting supaya pesan itu sampai tapi diatur gitu ya, diatur sedemikian rupa sehingga tepat waktu, tepat sasaran, tepat orang ya. Dan untuk itu petugas perlu dilatih ya, perlu dilatih bagaimana menangani pesan-pesan rutin ini. Kedua adalah penanganan krisis komunikasi. Kadang-kadang ada nih masalah komunikasi ya, sehingga terjadi salah paham dan seterusnya. Maka kalau terjadi krisis komunikasi, kita perlu siapkan tim yang terampil dan cekatan dalam menangani krisis. Ya, usahakan manajemen puncak atau top manajemen itu biasanya terjadi pada direksi. Direksi itu ya bisa kalau direksinya banyak, ada satu sebagai presiden direktur, kemudian direksinya itu ada biasanya ya direktur marketing, direktur accounting, direktur produksi, direktur HRD ya. Ini namanya top manajemen atau manajemen puncak, yaitu harus segera bertindak ketika terjadi krisis. Ya, mereka tidak boleh membiarkan krisis itu meluas tanpa ada apa namanya tindakan apa-apa ya. Sebisa mungkin dilokalisir ya ketika terjadi krisis komunikasi, sehingga tidak berdampak pada produktivitas kerja. Ciptakan sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan komunikasi. Nah, ini perlu supaya segala sesuatu bisa segera di follow up ya. Oke, kemudian beberapa bentuk komunikasi yang sering kita temukan dalam organisasi. Yang pertama rapat ya. Rapat ini bentuk komunikasi juga ya, bahkan yang utama. Nah, biasanya rapat ini kita adakan secara formal di sebuah ruangan tertentu, ya tetap muka ya. Kalau sekarang virtual itu sudah sangat biasa ya. Pandemi ini membuat rapat menjadi semakin mudah dilakukan karena apa namanya situasi yang mengharuskan dan juga bantuan teknologi ya. Sehingga nggak harus tatap muka, walaupun kalau tatap muka tentu beda, tidak sensenya ya, ada lebihnya lah, ada kelebihan-kelebihan kalau kita tatap muka langsung sebetulnya. Nah, dalam rapat ini perlu semacam ini juga ya, beberapa hal yang harus diperhatikan supaya rapat itu tetap produktif ya, karena ada yang kerjanya rapat tapi nggak menghasilkan apa-apa gitu ya. Nah, ini namanya rapat yang tidak produktif. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan, misalkan putuskan tujuan rapat. Kalau mau rapat tujuannya apa harus jelas, agendanya apa, siapa yang ikut, waktunya kapan sampai kapan, mulai jam berapa, jam berapa. Karena kalau tidak seperti itu, nanti rapatnya itu akan ngelantur kemana-mana. Ujung-ujungnya malah tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Berikutnya, memimpin dan berpartisipasi dalam rapat. Nah, kalau kita memang menjadi orang yang diundang untuk ikut sebuah rapat, tentu kita juga harus ikut menjaga agar rapat itu tetap pada jalurnya. Ya, tidak membicarakan hal-hal yang tidak semestinya, aturannya disepakati, kita juga berpartisipasi memberikan input, memberikan masukan, memberikan pendapat, dan juga mengambil keputusan apabila memang kita diminta. Gitu ya. Kemudian yang perlu kita lakukan juga bagaimana memperbaiki keterampilan mendengar ya, karena kadang-kadang gitu ya miskomunikasi, salah pemahaman itu hanya karena sebab ini kita nggak mau menjadi pendengar yang baik, dan ternyata menjadi pendengar yang baik itu juga tidak mudah ya. Mendengarkan yang efektif ini perlu kita
latih karena ini dapat memperkuat hubungan organisasional, ya, bisa membuat tim makin solid, bisa meningkatkan produktivitas. Tapi yang jelas lawan komunikasi kita itu merasa dihargai ketika kita dalam berkomunikasi itu mau, ya, menjadi pendengar yang baik. Jadi komunikasi sekali lagi bukan sekedar kita tuh bagaimana berbicara yang baik, tapi kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik, ya. Bisa mendengar dengan empati, bisa mendengar dengan cukup kritis, ya, sehingga kita terlibat aktif lah, ya, dalam proses komunikasi yang melibatkan pembicaraan dan pendengaran ini. Kemudian meningkatkan keterampilan komunikasi organisasi. Ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan, ya, keterampilan khusus yang perlu kita tingkatkan. Misalnya keterampilan membaca, ya, membaca surat, membaca informasi, ya. Bagaimana dengan waktu kita yang terbatas kita bisa merangkum, bisa membaca itu ya tepat gitu, ya, tidak mudah salah tafsir terhadap informasi yang kita terima. Mendengarkan yang juga tadi sudah Bapak sampaikan, ya, itu juga satu keterampilan khusus yang perlu diperbaiki. Bagaimana membuat percakapan menarik ini juga penting supaya tidak boring, supaya kalau kita menyampaikan sesuatu itu bisa lebih menarik, lebih update, dan akhirnya ya orang tertarik untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Berdiskusi dalam kelompok kecil atau fokus group discussion, ya, keterampilan berpidato, presentasi, nulis surat, nulis memo, nulis laporan. Nah, ini banyak. Hal seperti ini perlu kita latih dan kita tingkatkan terus, kita perbaiki terus, ya. Skill ini kan soal kebiasaan, ya. Kalau kita sudah terbiasa nulis laporan, ya, nulis memo, ya, kita akan sangat mudah melakukan itu. Kalau kita sudah biasa presentasi, tentu ketika kita sewaktu-waktu diminta melakukan presentasi atau harus menggantikan seseorang untuk presentasi, ya, dalam waktu yang mendadak, kalau kita sudah terbiasa, ya, insya Allah kita tidak akan terlalu gagap gitu. Kita nggak akan terlalu panik karena kita sudah terbiasa melakukan itu. Mungkin hanya dibutuhkan persiapan singkat, mengetahui temanya, kemudian kita sedikit menggali apa yang harus disampaikan, dan ketika kita sudah saatnya tampil, maka kita bisa menata diri kita dengan baik dan kita menyampaikan apa yang harus disampaikan. Nah, ini semua pasti akan kita temukan, ya, dalam sebuah komunikasi organisasi. Ada beberapa hambatan komunikasi yang terjadi, ya, kalau kita perhatikan dalam sebuah organisasi bisnis. Yang pertama, hambatan organisasional, ya, hambatan yang sifatnya organisasi. Yang pertama, tingkatan hierarki. Tingkatan hierarki ini ya struktur lah, ya. Kadang organisasi kalau strukturnya terlalu panjang gitu, ya, terlalu level-levelnya banyak banget, itu juga menyebabkan hambatan. Sehingga informasi itu untuk bisa sampai ke top manajemen itu jadi lama karena dia harus melewati banyak step, banyak tangga. Tapi sekarang relatif, ya, lebih ini, ya, sekarang tuh lebih lateral lah, ya. Sekarang nggak kayak dulu, ya, semuanya sebuah hierarki. Kalau sekarang sih relatif, apalagi generasi sekarang tuh relatif nggak terlalu melihat ini, ya, melihat hierarki ini sebagai sesuatu yang sakral gitu, ya. Pengalaman Bapak dulu kerja di sebuah organisasi bisnis itu, ya, di perusahaan asing itu, hierarki kita nggak terlalu ini. Ya, memang benar ada presiden direktur, ada GM, ada manajer, tapi itu tidak menjadi hambatan kita untuk berkomunikasi langsung sebetulnya. Tentu kita harus menghormati, kita nggak boleh dong misalnya lompat gitu, ya. Kita ada masalah nih, kita lapor pasti ke manajer kita dulu lah gitu. Baru kemudian kalau bisa selesai di tingkat manajer, ya selesaikan di tingkat manajer. Tapi kalau nggak selesai tingkat manajer, maka kita bisa sama manajer kita, atas persetujuan manajer kita, atau mungkin bareng manajer kita bisa menyampaikan itu ke level yang lebih tinggi. Ya. Yang penting tidak terjadi kebuntuan informasi atau kebuntuan komunikasi di masing-masing anak tangga hierarki jabatan di organisasi, ya. Wewenang manajerial ini juga kadang-kadang jadi hambatan, ya, karena ada orang-orang yang merasa tidak berwenang di satu masalah sehingga dia tidak care dengan masalah itu, dan seterusnya, ya. Spesialisasi ini juga kadang-kadang jadi masalah karena orang cenderung, ya, misalnya nih, saya spesialisasinya pajak, ngurusi pajak. Nah, ketika ada masalah yang berhubungan dengan stok opnam dengan bidang lain, tapi satu departemen, tapi karena dia merasa bukan spesialisasinya, dia nggak mau ngurusin misalnya. Kadang-kadang spesialisasi ini menjadi pengkotak-kontakan yang tidak perlu.
Walaupun kadang-kadang ada ininya juga, ada positifnya juga. Karena kalau spesialisasi biasanya kita menjadi sangat ahli di bidang itu, ketika ada masalah itu bisa terselesaikan dengan baik, jelas tanggung jawabnya, tapi kadang-kadang membuat kita terkotak-kotakan banget. Padahal dalam sebuah tim bisnis kita semestinya saling backup gitu ya, kemudian saling bantu apabila kita memang tidak sedang sibuk, ada teman kita yang membutuhkan pertolongan atau bantuan di pekerjaan dia dan kita mungkin punya kapasitas atau punya ide atau punya pengetahuan yang bisa support, ya kita support aja sebetulnya ya. Tidak usah terlalu kaku dengan spesialisasi pekerjaan yang kita pegang ya. Hambatan berikutnya itu hambatan antar pribadi ya. Yang pertama tadi kan hambatan organisasi, ya ini adalah hambatan antar pribadi. Misalnya nih, kita cenderung mendengar apa yang ingin kita dengar. Kita itu sudah menyeleksi dulu apa yang kita dengar, padahal mungkin ada informasi-informasi yang penting yang harus kita terima, walaupun mungkin kita nggak mau dengar informasi itu gitu. Nah ini kalau kita terlalu menutup diri ya akhirnya informasi itu nggak sampai ke kita dengan sempurna kan gitu. Kemudian mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui. Nah ini juga begitu ya. Jadi persepsi-persepsi kita terhadap sesuatu ini kadang-kadang menjadi blocking juga ya terhadap kemudian informasi yang lebih luas, yang lebih benar mungkin yang dibutuhkan organisasi. Menilai sumber ini maksudnya menilai dari narasumber ya. Kadang-kadang kalau kita sudah sentimen dulu dengan seseorang ya, ketika orang itu menyampaikan informasi kita cenderung udah blocking dulu ya, udah nggak mau denger ya. Padahal mungkin informasi itu kita butuhkan dalam rangka pekerjaan. Komunikasi bisnis lintas budaya. Nah, ini tadi sudah sempat Bapak singgung di awal ya. Kalau kita kerja di sebuah perusahaan yang multikultural, nah ini kita setiap hari berhubungan dengan ini ya, komunikasi bisnis lintas budaya. Karena kan tiap orang tuh punya ini masing-masing ya. Jangankan orang luar negeri ya. Kita saja yang satu bangsa, satu negara itu punya budaya yang berbeda-beda. Budaya Jawa beda sama budaya Sunda, beda sama budaya Batak ya, beda sama budaya Madura ya. Gaya ngomongnya beda ya, apa-apa yang menjadi preferensi beda ya kan. Cara menyikapi atau mengomentari seseorang beda. Nah, ini tentu ini harus di-manage sedemikian rupa sehingga ini tidak akan menjadi kendala ya. Intinya seperti itu. Jangan sampai ini menjadi kendala ya. Budaya-budaya yang ada itu sedemikian rupa di-manage oleh leader, oleh pimpinan sehingga bisa saling melengkapi saja gitu ya. Ada beberapa komponen budaya ya. Pertama budaya material ya, ini terdiri dari teknologi, ya, ini mencakup teknik dan cara yang digunakan untuk mengubah dan membentuk material menjadi satu produk ya. Ini juga budaya nih ya. Kemampuan bikin produk itu budaya. Kemudian juga ekonomi, ini cara orang menggunakan segala kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Di sana ada produksi, distribusi, konsumsi ya. Kemudian ada organisasi sosial, ini juga komponen dari budaya. Organisasi sosial adalah lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Bagaimana bisa mengorganisasikan kegiatan untuk dapat hidup secara harmonis dengan orang lain. Nah, ini bagian dari budaya ya. Kemudian sistem kepercayaan atau belief system atau keyakinan, value. Ya, sesuatu yang dianut oleh suatu masyarakat ini juga akan berpengaruh terhadap sistem sosial yang ada dalam masyarakat dan ini membentuk budaya. Ya, ini termasuk komponen dari budaya. Estetika, seni, dongeng, hikayat, musik itu juga bagian dari budaya. Nilai-nilai estetika yang ditunjukkan oleh masyarakat ini juga bagian dari budaya, itu harus dihargai, gitu ya. Bahasa ini juga bagian dari budaya. Ya, apalagi bahasa ini penting banget ya kalau kita mau membaur dengan budaya yang lain ya kunci masuknya di bahasa. Maka ketika kita bekerja di sebuah organisasi yang lintas budaya, lintas negara, itu mau tidak mau pertama kali ya kita harus bisa kuasai bahasa yang sama-sama dipakai, yang sama-sama dipahami. Dalam konteks ini ya bahasa internasional yang paling banyak dipakai bahasa Inggris gitu. Kalau dulu saya di perusahaan Korea itu saya nggak bisa bahasa Korea tapi bisa bahasa Inggris dan manajer saya bisa bahasa Inggris sehingga kita relatif banyak berkomunikasi itu dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia ya. Nah, cuman kan masih terbatas sekali kan karena manajer kita ini kan orang Korea yang di Indonesia itu belum lama gitu ya, baru let's say kurang dari setahun. Awal-awal kita selalu komunikasi pakai bahasa Inggris gitu.
pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang seiring meningkatnya waktu dia juga belajar bahasa Indonesia sehingga lama-kelamaan ya mix ya antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Tapi bahasa ini wajib dikuasai kalau kita memang kerja di sebuah perusahaan yang lintas etnis, lintas negara ya, lintas warga negara, banyak orang asing di sana ya, ini sebuah keharusan lah ya. Oke, tingkatan budaya ada yang formal, tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini biasanya bersifat formal, kemudian juga ada yang informal. Ini budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai, dilakukan tanpa diketahui alasan mengapa hal itu dilakukan. Kan banyak tuh ya, kebiasaan kita nggak ngerti kenapa dilakukan, tapi ya itu terwariskan aja turun-menurun gitu ya. Ya, ini informal ya. Teknis ya, ada juga yang teknis. Teknis ini bukti-bukti aturan-aturan ya, sistem prosedur yang biasa secara teknis itu dilakukan oleh suatu masyarakat ya. Ada penjelasan logisnya mengapa itu boleh dilakukan, mengapa tidak boleh, itu ada argumentasinya ya, ini lebih ke teknis ya. Nah, perbedaan budaya ini biasa menyangkut nilai-nilai sosial. Ya. Tentu orang itu punya nilai-nilai sosial yang berbeda lah ya. Bagaimana dia itu membangun komunikasi sosial dengan orang lain itu beda-beda lah ya. Ada orang yang cenderung egoistis, ada orang yang sangat cenderung berkelompok dan seterusnya ya. Tentu ini beda-beda lah ya. Gitu. Dan ini perbedaan seperti ini pasti akan kita temukan di mana-mana ya. Peran, status, pengambilan keputusan, konsep waktu, konsep perilaku etis, kemudian corporate culture, budaya perusahaan. Ini bisa berbeda-beda. Tapi bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk dibenturkan, tapi karena perbedaan ini sebuah keniscayaan ya mau tidak mau ya harus ada common language ya, bahasa bersama, kesepakatan bersama, nilai-nilai bersama yang dijunjung tinggi sehingga ini menjadi aturan main, patokan bagi semua anggota organisasi untuk tidak semaunya sendiri gitu ya dalam berperilaku, dalam berbudaya ya. Itu nggak mau sendiri. Ada aturan-aturan yang dibikin supaya semuanya sama-sama enak, sama-sama saling menjaga gitu ya. Oke, nah komunikasi bisnis lintas budaya ini adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasinya verbal maupun non-verbal dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah atau negara. Nah, silahkan nanti Anda ya berdoa ya kalau misalnya nanti diterima di sebuah perusahaan multinasional gitu ya, Anda berkesempatan untuk bisa pergi ke banyak tempat, ke banyak negara, di situ Anda akan menemukan banyak sekali budaya yang berbeda-beda, sementara bisnis harus tetap jalan ya. Nah, tentu di sini dibutuhkan ya kemampuan komunikasi bisnis lintas budaya yang bagus gitu ya. Nah, komunikasi lintas budaya ini penting kenapa? Yang pertama sebagai pertukaran informasi antar negara, antar wilayah. Bisa mempererat hubungan kerjasama antar wilayah atau antar negara dan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Kita sadar nggak kalau kebutuhan kita ini banyak banget ya dipenuhi oleh negara lain. Ya, kita nggak semua bisa produksi sendiri. Bahkan banyak banget produk-produk makanan kita yang sifatnya kebutuhan pokok itu diimpor dari luar. Nah, tentu kan impor tidak mudah kan, ada serangkaian step tahapan yang harus dilalui sehingga kemudian terjadi pertukaran ini, terjadi perdagangan ini. Ya, jadi dibutuhkan satu skill khusus ya. Kalau misalkan Anda itu berhubungan dengan kolega-kolega dari luar, tentu dibutuhkan satu kemampuan untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik supaya bisnisnya tetap jalan, tetap lancar. Tapi nggak usah khawatir untuk sampai ke sana, tentu kan semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, gitu ya. Kalau kita kerja di sebuah multinasional, tentu sebelum kita mendapatkan tugas-tugas yang menantang itu, kita juga akan dipersiapkan
oleh organisasi, oleh perusahaan dengan bekal yang cukup, bekal pengetahuan, bekal bahasa dan lain-lain yang membuat kita siap gitu ya berhadapan dengan siapapun gitu. Nah, ini kan coba kalau kita menjadi manajer gitu misalnya dalam rangka mempererat hubungan kerjasama dengan mitra, manajer dari perusahaan lain atau mungkin dari supplier dan itu beda negara, itu tentu ada beberapa wahana yang bisa dipakai. Contoh misalnya waktu itu saya sering banget gitu ya membuat surat komunikasi untuk atasan saya, itu kita bikin minta fasilitas penjemputan ke bagian GA untuk acara green meeting. Jadi bahasanya itu green meeting. Green meeting itu sebulan sekali itu pasti ada, kadang 2 kali, kadang 3 kali, tergantung dari intensitas tamunya. Apa itu green meeting? Ternyata green meeting itu ya main golf bareng gitu. Mereka menyebutnya green meeting. Dan untuk green meeting itu ada serangkaian persiapan yang harus dilakukan. Ya, pertama tentu menyiapkan tempat meetingnya sendiri, lapangan golf mana yang mau dipakai. Kemudian timnya, supir-supirnya yang jemput, nanti makannya bagaimana dan seterusnya itu harus diorganize demikian rupa sehingga terjadi kalau memang terjadi niatnya bentuk kerjasama, ya kerjasamanya deal. Kalau negosiasi, ya negosiasinya saling win-win lah dan seterusnya. Nah, kadang-kadang keputusan yang penting itu bisa diambil ketika green meeting itu. Ya, ketika mereka melakukan golf bareng, ya di situ ada keputusan yang penting. Kemudian rapat formalnya di organisasi, rapat formalnya di pabrik, ya rapat formalnya di kantor itu hanya formalitas doang. Padahal sebetulnya ketika mereka bertemu di lapangan golf, itu sudah terjadi deal-deal itu. Ya, sambil bercanda, sambil ini itu bisa diambil keputusan di situ tuh bisa, karena di situ ternyata mendukung gitu, suasananya itu suasana yang persahabatan yang erat gitu. Dan itu manajer saya dulu sering banget tuh melakukan namanya green meeting gitu ya. Atau ada juga dinner ya, ada gala dinner atau dinner gitu kan. Sering banget itu ya. Dan itu bagian dari job ya, kalau kita menjadi seorang leader, menjadi manajer itu bagian dari pekerjaan. Makan-makan itu bagian dari pekerjaan ya. Karena kita harus berhadapan dengan banyak pihak ya, kita makannya juga ganti-ganti dari satu restoran ke restoran yang lain dan seterusnya ya. Itu bagian dari menjalin hubungan. Ya. Oke, keterampilan berkomunikasi antar budaya ini beberapa hal, contohnya mempelajari budaya-budaya dan bahasa lain. Seperti saya ya, itu bahasa bahasa Inggris. Sempat belajar bahasa Korea dikit-dikit ya tahu dikit-dikit lah, hanya ungkapan sehari-hari saja itu sedikit-sedikit adalah. Bahasa Jepang dulu juga pernah belajar, bahasa Inggris sudah wajib lah kalau itu ya. Menghargai preferensi gaya. Nah, tentu kita harus menghargai gaya-gaya orang. Kan misalkan orang dari satu negara itu kan punya kekhasan kan dalam mungkin cara berbicara dan seterusnya ya, itu kita hargai lah ya. Menggunakan interpreter kalau perlu ya oke, penerjemah atau mungkin pakai software penerjemah silahkan ya kalau memang diperlukan. Membantu orang lain beradaptasi dengan budaya kita ya perlulah. Kasianlah kalau orang baru dia masih gagap, kemudian kita biarkan saja, tidak kita fasilitasi, tidak kita arahkan, kasihan. Ya kita bantu apa yang bisa kita bantu. Misalkan kalau dia butuh let's say kesulitan dalam memahami sesuatu ya kita coba tawarkan, oh maksudnya seperti ini dan seterusnya. Mendengarkan dengan sesama ini penting sekali, karena di awal-awal saya dulu juga kesulitan gitu ya, walaupun manajer saya ini pintar bahasa Inggris, tapi kan dia orang Korea, logatnya itu aksennya bukan aksen Inggris yang enak didengar gitu, aksennya aksen Korea gitu. Jadi butuh keterampilan mendengarkan tersendiri lah gitu ya, karena dia sendiri juga bahasa Inggrisnya tidak bagus-bagus amat, logatnya juga bukan logat Inggris gitu ya. Tapi ya bisa, sehingga kita butuh kemampuan ekstra lah untuk bisa mencerna apa yang dimaksud. Gitu. Kemudian menulis dan berbicara dengan jelas, ini juga salah satu bentuk keterampilan komunikasi yang harus dilatih ya. Komunikasi dengan orang berbudaya asing ya oke lah, karena tiap orang itu kan punya budaya masing-masing ya. Contoh kalau di Spanyol orang berjabat tangan paling lama antara 5 sampai 7 ayunan. Ya cukup lama kan gitu ya, jadi jangan cepat-cepat dilepas ya kalau salaman dengan orang Spanyol. Beda sama di Prancis, kalau di Prancis ya cukup dengan sekali ayunan atau sekali gerakan dah cukup ya. Kalau kita ke Arab ya jangan minta
alkohol ya, nanti akan dimarah-marahin ya, karena di sana kan dilarang gitu ya alkohol ya, terutama tempat-tempat tertentu ya, yang mereka kan budayanya kuat sekali ya. Tidak, misalkan kita ke Amerika, kita ke Korea, ke Jepang, mungkin alkohol menjadi sesuatu yang biasa ya. Tentu kita harus lihat-lihat tempat juga ya. Oke, itu kira-kira yang menjadi fokus dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan dengan diskusi. Menarik sebetulnya ya bicara tentang komunikasi organisasi dan lintas budaya ini, karena tantangannya ya, menurut saya tantangannya cukup menarik gitu ya. Kita akan dihadapkan mau tidak mau dengan hal seperti ini, apalagi kalau kita mau bekerja di sebuah organisasi yang lintas negara atau multinational companies ya. Anda bekerja di Unilever misalnya, Anda bekerja di mana misalkan ConocoPhillips, atau bekerja di startup teknologi, itu biasanya sudah lintas karyawannya sudah lintas negara. Dan kalau seperti itu ya Anda harus siap beradaptasi dengan budaya dari banyak negara, dan Anda justru bisa banyak belajar dari situ sebetulnya. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi. Silahkan kalau ada yang mau berpendapat atau mau bertanya, kita bebas saja ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.